Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, majelis guru, dan juga peristiwa untuk Ibu CGP calon guru penggerak IPTB SMP 1 Kecamatan Akaburu yang sebentar lagi akan memaparkan masalah budaya positif. Nah, pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah untuk kita sehingga pada pagi ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan tugas yang kita dapat. Kemudian juga mari Bapak Ibu, mari kita berselawat Allahumma sholli ala Muhammad untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula dengan kita berselawat itu kita mendapat syafaat dari dia nantinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini sengaja kita ambil setelah kita ujian, kita ambil waktu agak 1 jam untuk mendengarkan pemaparan dari calon guru penggerak kita, Ibu Wildawati, yang akan memaparkan masalah budaya positif. Nah, tentu bagaimana yang budaya positif, apa-apa bentuk budaya positif itu, dan bagaimana kita melaksanakannya nanti akan dipaparkan oleh Ibu Wildawati. Dan kita semua diharapkan untuk sama-sama perhatikan. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di sekolah kita dan sekolah kita nanti menjadi sekolah yang budayanya budaya positif. Dengan budaya positif itu mudah-mudahan sekolah kita dari waktu ke waktu menjadi sekolah yang lebih baik. Dan kita berharaplah nanti tahun depan ada pula dari kita yang lain untuk bisa jadi guru penggerak juga. Nah, itu kepada Bapak Ibu, kalau ada link terbuka untuk pendaftaran, mari kita daftarkan, kita menjadi guru penggerak. Karena pada akhirnya kalau kita biasa-biasa saja, maka kita akan tertinggal Bapak Ibu. Kalau kita biasa-biasa saja kita tertinggal. Sekarang yang diharapkan adalah kita semua menjadi guru penggerak. Bagaimana yang guru penggerak itu? Nah, nanti kita ikuti pemaparan dari Bu Wilda. Dan jangan hanya satu saja yang guru penggerak di sekolah kita. Jadi kita berharap semuanya. Karena apa saja kegiatan itu nanti akan diserahkan kepada guru penggerak. Contohnya, untuk menjadi pengawas pendidikan itu diambil dari guru penggerak. Untuk menjadi calon kepala sekolah juga diambil dari guru penggerak. Nah, seandainya kita tidak menjadi guru penggerak, maka kita akan menjadi orang biasa saja. Nah, untuk itu kepada kita semua, mari kita berlomba-lomba juga untuk mengikutinya menjadi guru penggerak. Dan hari ini kita dengarkan pemaparan dari calon guru penggerak sekolah kita, Ibu Wildawati SPD. Itu dia akan mengambil topiknya yaitu budaya positif. Nah, barangkali itu kepada kita semua, mari kita ikuti bersama-sama dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga apa yang dipaparkan nanti akan ada dampak positifnya bagi kita masing-masing dan juga di sekolah kita. Demikian saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini.
dan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru yang sudah bersedia hadir kali ini untuk mendengarkan saya untuk memaparkan sedikit ilmu yang saya dapatkan dari pembelajaran guru penggerak yang sudah saya ikuti selama lebih kurang 2 bulan ke belakang ini. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah diseminasi modul 1.4 yang mana tentang budaya positif, yang tujuannya yang pertama, tugas salah satunya, tugas calon guru penggerak pada modul 1.4 yang mana akan memberikan video ini kita upload ke YouTube, lalu kita berikan penilaian oleh fasilitator dan juga PP-nya sebagai aksi nyatanya. Jadi ibu-ibu mungkin kalau kita sudah mengisi PMM ada aksi nyata. Nah, kalau di guru penggerak juga ada aksi nyatanya. Jadi untuk modul 1.4 ini tentang budaya positif, kami akan memaparkan sedikit tentang budaya positif dan juga berbagi ilmu. Nah, tujuan keduanya berbagi ilmu yang mana saya pun terkejut dengan beberapa keadaan saya juga yang masih belum bisa 100% sesuai dengan disiplin positif. Disiplin positif ini sendiri nanti ada untuk kitanya, lebih banyak untuk kita dan juga ada untuk muridnya. Jadi sama-sama belajar kita ya Bapak Ibu. Dan di sini disiplin positif ini juga tidak bisa saya kerjakan juga sendiri, karena kalau saya sendiri yang mengerjakan anak kita lebih kurang 100 dan kita ada 17 orang, rasanya tidak akan terpantau oleh sendiri ya Pak. Jadi kita harus bekerja sama, saling bekerja sama satu sama lainnya dan sama-sama juga bekerja, sehingga nanti disiplin positif ini bisa kita wujudkan di sekolah kita. Untuk disiplin positif ini kita mulai dari pemaparan dari Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Pada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, kita harus paham terlebih dahulu bahwa guru adalah menuntun peserta didiknya, bukan menolak peserta didiknya. Jadi yang menuntun itu bagaimana? Yang mengayomi, yang membimbing, bukan lagi yang menyuruh, yang menuduh, tidak seperti itu, tapi menuntun yang ada pada diri anak tersebut. Jadi peserta didik ini atau murid ini akan bisa melaksanakan kodratnya sebagai anak kalau kita bisa menuntunnya dengan baik. Jadi kenapa saya mulai dari Ki Hajar Dewantara ini? Menurut saya kalau kita sudah paham maksud tujuan pendidikan di Indonesia ini seperti yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, menurut saya disiplin positif itu murah. Karena kalau kita sudah menanamkan bahwa kita menuntun itu kalau menuntun ama-ama, awak bimbing kan, awak capeklah bu, capeklah nak. Nah, tapi kalau hanya kita dorong, itu tidak sepakat kita dengan tujuan dari Ki Hajar Dewantara atau tujuan pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara ini juga sudah menjadi tujuan pendidikan Indonesia. Sejahteranya harusnya dari dulu, tapi beberapa mungkin kurikulum yang membedakan atau ada tambahan atau pengurangan. Kali ini Bapak Menteri kita dan juga pakar-pakar yang lain sudah sepakat tujuan pendidikan itu sesuai dengan yang ada pada diri anak dengan cara menuntun. Jadi peserta didik yang kita bimbing saat ini harus sesuai dengan yang ada pada dirinya. Untuk budaya positif itu sendiri, yaitu nilai keyakinan yang kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Masih ingat? Yang pertama apa? Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa. Jadi yang pertama menurut pelajar Dewantara itu adalah profil pelajar Pancasila adalah iman dan takwanya sendiri. Kalau sudah ada iman dan takwanya pada diri anak kita dan kita pribadi, maka nanti keyakinan dan kebiasaan pada sekolah itu akan mengalir dengan sendirinya. Dan juga di sini ditekankan pada budaya positif adalah berpihak pada murid. Nah, kalau bisa Bapak Ibu lihat di sini berpihak pada murid. Bukan berarti yang kecil inyok itu yang kecil awak, enggak. Apa yang dia lakukan belum tentu benar dan apa yang kita berikan tuntunan belum tentu benar menurut mereka. Jadi berpihak pada murid di sini adalah bagaimana kita bisa mengayominya lagi. Berarti sesuai dengan tujuan Pelajar Dewantara tadi. Bagaimana kita bisa memberikan sesuai dengan keadaannya, tidak tidak menuntut dia sesuai yang tidak dengan keinginannya atau sesuai dengan yang bukan lagi tanggung jawabnya atau sampai kaidah mana dia yang bisa melaksanakannya. Jadi yang berpihak pada murid ini adalah di dalam suatu pembelajaran dia hanya bisa sampai mewarnai, berarti kita hanya sampai menilai mewarnai. Dia bisa hanya sampai menjelaskan, berarti kita tidak bisa memilihnya untuk sampai menjawab soal. Jadi di sini Bapak Ibu saya tekankan kembali menuntun dan berpihak kepada murid dua kata yang sangat perlu kita tegaskan dan kita yakini bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Pada konsep utama budaya positif ini ada 7 konsep utamanya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nanti kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Dan keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama dulu, perubahan paradigma belajar. Sebelum kita jauh ke depan untuk memikirkan yang lain-lain, kita mulai dari paradigma atau perubahan belajar yang harus kita lakukan. Yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mendidik, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang lingkungan positif, ada lagi aman, ada lagi nyaman, dan nanti baru mandiri mereka, bertanggung jawab mereka itu akan mengalir dengan sendirinya. Dalam pembangunan budaya positif ini, lingkungan adalah salah satu yang sangat penting selain keluarga. Karena di lingkungan, kalau tidak mendukung lingkungan kita sekitar, baik itu lingkungan rumah dan lingkungan sekolah kita tidak aman atau kurang positif, berarti nanti seperti apapun kita memberikannya kepada siswa atau murid kita, itu tidak akan nyambung, tidak akan sampai apa yang kita berikan. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif itu mulai dari kita dulu. Bagaimana yang positif itu? Kita tidak datang terlambat, mulai masuk pada tepat waktu, dan juga nanti mulai lagi berjalan sesuai dengan kaidah yang sudah ada pada semestinya. Jangan nanti hal-hal sedikit itu yang menjadi contoh dan tauladan lingkungan positif kita. Jadi kalau kita lingkungan sudah positif, yang ke bawahnya itu sudah bisa kita lakukan dengan baik. Dan yang kedua yaitu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kontrol guru ini tidak bisa hanya satu, tidak bisa hanya saya. Makanya tadi sudah dibilang oleh Bapak tadi juga kalau harusnya ada lagi CGP yang lainnya, jadi bisa kita bekerja sama.
Tapi bukan harus CGP Bapak Ibu. Saya di sini salah satunya hanya memberikan tambahan ilmu dan tambahan apa yang sudah saya dapatkan, berbagi dengan Bapak Ibu supaya nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Walaupun mungkin belum ada untuk CGP selanjutnya di tahap 11, tapi insya Allah ada di tahap selanjutnya. Dengan adanya budaya positif ini, kita bisa mampu berkolaborasi dengan sesama guru, melaksanakan bagaimana kita bisa mengontrol anak-anak kita, mengontrol diri kita dulu pada intinya. Di sini saya ingin jelaskan sedikit. Di sini ada katanya, ada Anda dan teman melakukan kegiatan coba buka. Silakan Bapak Ibu kepalkan tangannya. Kalau nanti disuruhkan misalnya coba buka kepalanya, mau nggak Bapak Ibu kalau ada sesuatu di dalamnya? Mau tidak? Kalau ada sesuatu di dalam kepala ini yang menurut Bapak Ibu tidak ingin dibicarakan, mau tidak untuk membukanya? Tidak. Begitu juga anak murid kita. Bagaimana kita caranya untuk bisa membuka kepala yang tidak bisa, tidak mau lagi. Tidak bu, anak ini membuka ekor bu, bahasanya bertujuannya ke teman-temannya. Jadi bagaimana nanti sebuah kepala ini tidak lagi menjadi buka kepalanya nak, tidak harus dibuka. Jadi ada dua jawabannya. Satu, yang mau dengan yang tidak. Yang mau membuka berarti dia mau berbagi dengan temannya. Jadi kita mensifatkan positif itu di sana Bapak Ibu. Kepala ini tadi ada dua jawaban. Satu yang mau, satu yang tidak. Yang mau dia ingin berbagi. Nih yang saya punya. Tapi yang tidak berarti dia teguh pendirian. Jadi dua sikap tadi tidak ada yang salah, karena itu kembali kepada diri masing-masing, diri peserta didik masing-masing, termasuk kita pada awalnya. Masalahnya kita punya pemahaman yang berbeda. Kalau menurut saya ini tidak bisa diberikan, menurut saya bisa, ini tak masalah, karena menurut saya ini hanya berbagi dengan teman-teman. Jadi tidak ada yang salah di sini ya Bapak Ibu. Apapun jawaban anak kita nanti, itu adalah bagaimana kita untuk menyikapinya menjadi suatu yang positif ke depannya. Perubahan paradigma belajar menurut William Glasser, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana seorang guru bisa mengontrol murid-muridnya dengan caranya. Disitulah kita letak perbedaan guru dengan yang tidak guru tadi. Kita ada pendidikan psikologi pendidikannya, kita belajar lagi bagaimana anak itu belajar. Nah, banyak lagi yang kita pelajari. Disitulah bagaimana cara guru mengontrol murid-muridnya. Nah, dengan cara tidak bisa masuk keluar kelas sembarangan, masuk harus di jam pelajaran. Itu tergantung kita yang melaksanakan di dalam. Tidak lagi apa tuh enggak masuknya itu. Tidak ada lagi yang seperti itu ke depannya nanti. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan yang positif itu harusnya kita bermanfaat bagi anaknya. Jadi nanti misalnya ada yang terlambat bagaimana dia nanti berbicara yang salah, kita bagaimana. Jadi ilusi kontrol tadi ada pada guru. Jadi tidak ada lagi misalnya yang negatif yang keluarkan, bagaimana itu cara kita. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kebanyakan kita yang seperti ini ya Bu. Kita membuat merasa bersalah dan menguatkan karakter mereka. Coba karena ba'a amawak di rumah. Nah, kita banyak yang melakukan hal seperti itu, termasuk saya Bapak Ibu. Di sini saya di CGP ini saya belajar bahwa penguatan merasa bersalah ini ternyata juga salah ternyata yang kita berikan selama ini ya. Jadi penguatan inilah yang menurut saya ingin berbagi di sini, bahwa untuk penguatan karakter peserta didik betul kita harus mengingatkan kembali bahwa peserta didik ini harus ingat pada orang tuanya, bagaimana dia bekerja banting tulang untuk kebutuhan keluarganya lagi, kebutuhan sekolahnya lagi. Tapi dengan ini kita harus juga paham
bahwa karakter anak ini sudah menangis, nanti pas kita bilang seperti itu kita sudah merasa bangga. Tapi Bapak Ibu ingat, ini bukanlah karakter yang diinginkan dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tetap duduk di tempat, tidak ada yang keluar. Sering sekali itu kita lakukan. Bahkan ini hampir, lu bisa dulu le, lu mengajar le. Gitu. Jadi tidak ada lagi yang kata-kata hal-hal ilusi seperti ini yang akan kita sampaikan ke anak didik. Jadi paradigma ini harus kita luruskan kembali Bapak Ibu dengan cara sebagai berikut. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin apa Bapak Ibu? Aturan. Apa lagi? Disiplin apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Disiplin aturan. Kalau pas sekolah tadi bilangnya aturan. Mari kita lihat. Disiplin dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin, diri dari murid-murid dan Scott dan Plano. Disiplin membuat orang mengalih potensi menuju perbuatan dan tujuan apa yang dihargai. Dan namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian atau suatu tujuan mulia. Disiplin, misalnya kita masuk ke dulu ketika corona, kita wajib pakai masker mana saja ya Bu. Masuk ke bank saja mengambil duit kita harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak bisa masuk rebut. Yang tadi ambil itu tiawa. Tapi tak boleh lodo kita. Harus pakai masker. Itu disiplin. Aturannya. Disiplin yang sesungguhnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kita kaitkan ke sekolah. Apakah sudah? Apakah sudah? Pengontrolan diri adalah termasuk disiplin. Yang mengontrol untuk disiplin adalah diri sendiri. Apakah sudah terdapat dari kita dan murid kita? Walau jawabannya, tindakan yang mengacu pada nilai yang menghargai dan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Seperti yang dicontohkan tadi, masuk ke dalam bank itu ketika corona wajib pakai masker. Harusnya pakai masker itu ketika corona wajib tidak? Harusnya wajib kan? Keluar rumah saja sudah diwajibkan pemerintah waktu itu kita pakai masker. Kenapa sejauh ini dari Akabilulu sampai ke Payakumbuh 13 kilo kita tidak pakai masker? Tiba di sana disuruh pulang, kita mete-mete keluar. Padahal yang diambil adalah duit kita. Harusnya yang kita laksanakan tadi itu disiplin bagi bank tersebut. Harusnya di sini tadi mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan. Berarti seharusnya tindakan yang kita lakukan tadi harusnya sudah kita pakai dari rumah. Bukan ketika berada di depan bank baru kita pakai masker. Sama halnya dengan anak-anak kita kan? Harusnya baju itu sudah dimasukkan ketika keluar dari rumah. Bukan nampak kita baru dimasukkan bajunya ke dalam. Harusnya. Sifat inilah yang kita sama-sama harus menekankan ke diri kita dan juga ke diri murid dan siswa kita. Nah, bagaimana kita menekankan disiplin ini ke diri kita? Kalau kita sudah disiplin, berarti nanti otomatis nanti siswa kita akan melaksanakannya juga. Jadi lingkungan tadi, ingat ya, lingkungan yang positif tadi. Jadi
penguasaan kontrol disiplin itu adalah diri kita, bukan orang lain. Nah, ingat Bapak Ibu, jadi yang disiplin itu tidak boleh orang tuh orang masuk itu tidak boleh. Jadi yang disiplin itu menyadarkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau itu adalah benar adanya tanggung jawab dan tugas kita, bukan tugas orang lain. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai positif dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai kebajikan adalah nilai positif yang baik yang harus kita tularkan, bukan lagi nilai-nilai yang negatif seperti yang tadi. Contoh-contohnya sudah banyak tadi ya Bapak Ibu. Jadi menghargai nilai kebajikan yang berupa sifat positif yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia ada 4. Pertama, cinta kasih yang diterima. Betul atau betul? Betul. Kalau sudah ada rasa cinta kasih pada orang yang kita sekeliling kita, semuanya aman, berbunga-bunga, ya, ada lope-lope di atas kepalanya. Dan yang kedua, penguasaan terhadap diri kita dan lingkungan. Yang ketiga, selebrasi berarti adalah untuk kedepannya. Bagaimana kita melaksanakan yang terbaik bagi diri kita untuk mendapatkan yang setinggi-tingginya. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, yang senang-senang di awal, yang susah-susah di orang. Kebanyakan orang Minang waktu itu. Nah Bu, jadi kesenangan ini adalah yang terakhir ditaruh karena harusnya ini adalah yang perlu kita garis bawahi bahwa kesenangan ini cukup untuk diri kita saja. Kadang sekarang ini kan banyak kesenangan yang diberikan ke orang, kesusahan dilemparkan juga ke orang. Jadi keduanya dilemparkan semuanya ke orang gitu. Dan kasusnya yang pertama, Ibu Ria guru kelas 7 SMP sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan dilakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, ini sering kita alami di sini ya Bu. Mungkin meminta makanan atau minta uang. Jadi dalam yang tadi coba kita lihat kebutuhan dasar manusia ada 4 tadi. Ada cinta kasih, penguasaan dan setinggi-tingginya sedangkan kesenangan. Ini termasuk kesenangan, cinta kasih, penguasaan atau apa? Seluruhnya masuk. Nah, semuanya bisa masuk. Jadi dalam kasus Agus ini adanya kurang cinta dari keluarga bisa. Setelah itu adanya penguasaan, saya kelas 9 bisa. Sudah itu saya orang yang paling tinggi juga bisa. Lalu kesenangan, sudah sering melaksanakan atau melakukan hal tersebut juga bisa. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan hal tersebut, mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhinya. Agus lapar dan orang tuanya tidak ada. Bisa jadi? Bisa jadi. Sedangkan yang kedua, teman Agus jadi mencari perhatian Agus, love and lonely. Bisa? Bisa. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Apalagi itu ya. Yang berikutnya, Agus merasa iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Apalagi ini sering sekali ya. Yang selanjutnya, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selain bekal, mungkin bekalnya berbeda dengan temannya tadi. Jadi diambillah bekal temannya.
Dalam konteks penerapan disiplin ini sangat lumrah kita alami ini ya Bapak Ibu. Nah, belum jadi kita keluar dari kelas, jam istirahat, lah ada yang mengadu. Bu. Jadi bagaimana kita menerapkannya? Hukum dan sanksi atau konsekuensi. Ini yang kasus yang kedua ya Pak Ibu. Iva kurang menguasai belajar matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya menanyakan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba dengan gugup saat menjawab pertanyaan, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap terkejut tersebut. Lalu teman-teman Iva menertawakan Iva terengah-engah dan Iva merasa malu. Yang selanjutnya, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di kelas. Yang pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bagaimana? Bagaimana Bun? Ya kan di situ kan teman-temannya menertawakan kemudian dibiarkan kan gitu. Sebetulnya kan tidak setuju. Ya. Kita tidak boleh membiarkan karena itu berdampak pada mental, ya. Kan mental siswa itu. Dia memang salah karena kita seperti yang tadi, karena kita adalah kurikulum merdeka, kita tidak bisa memaksakan matematikanya harus 10, ya. Mungkin untuk Agus sanggupnya nanti nilainya 4, untuk si Mona nilainya 100, untuk Revi nilainya 70. Jadi kita nggak bisa dengan memberikan ketertawakan itu bukan berarti nanti akan berdampak lebih baik, tapi akan berdampak lebih buruk lagi kepada mental si anak. Jadi tentu harus ada action guru atau guru maksudi pada saat itu untuk tidak membiarkan temannya menertawakan. Tentu lebih memberikan perhatian tadi, jatuh kepada kasih sayang tadi, pendekatan tadi. Kenapa tidak membuat? Ada apa dengan kamu? Apakah kamu sakit? Karena setiap kita itu punya masalah masing-masing. Porsi makan bisa sama, tapi untuk semuanya itu punya perbedaan. Ya mungkin si A porsinya setengah kenyang, mungkin si B 1,5 baru kenyang. Jadi setiap kita itu punya beda-beda. Mungkin itu lebih kurang. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Husni kita. Di sini Pak Seno hanya membiarkan saja teman-teman tertawa. Kadang kita juga pernah melakukannya ya Bu, kita pernah melakukan hal tersebut. Jadi di sini harusnya kita tidak lagi melakukannya karena hukuman dan sanksi atau konsekuensi yang diterima akan berpengaruh kepada psikologi anak tersebut. Di sini ada tabel hukuman. Ada kelihatan Bu? Di sini ada identitas gagal, hukuman. Di sini hukuman. Ini konsekuensi, itu restitusi. Nanti kita belajar sampai sana. Di sini murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Berarti konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya adalah murid atau anak memecahkan masalah. Sama dengan kasusnya tadi. Dia tidak dapat belajar matematika, harusnya kita sampai nanti ke sini. Yang harus kita lakukan sampai di restitusi ini. Saya juga baru belajar Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sama-sama belajar ya. Jadi nanti ketika anak itu tidak lagi bisa menjawab soal, dia tidak memperhatikan kita, yang kita lakukan bukan menghukum, bukan lagi konsekuensi, tapi restitusi ini yang akan kita pelajari. Ya, disinilah penguasaan guru itu yang kurang. Nah, begitu dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kementerian.
Restitusi segitiga, restitusi itulah yang sering kita lupakan. Kita sudah pernah belajar harusnya ketika di perguruan, tapi pengaplikasiannya itu jarang kita lakukan. Jadi hukuman ini juga sama, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif, membayar impas kesalahan. Jadi ketika anak sudah memberikan, kita menghukumnya, kita merasa lega lah. Sudah keliling lapangan 3 kali, berarti sudah tidak ada lagi kita proses bagaimana selanjutnya. Itu yang termasuk hukuman yang salah. Yang harusnya adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Tadi yang ditanyakan, sudah tahu kita yang mengetahui, dia juga mengetahui, harusnya itu yang kita tanamkan ke anak. Jadi nilai yang ada pada diri kita dan nilai anak itulah yang akan kita terapkan kembali. Mungkin ini tidak mudah, tapi sama-sama berusaha. Kita lanjut Bapak Ibu. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motif perilaku manusia yang berupa yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu baru dari motivasi eksternal itu dari X, berarti dari luar, bukan dari dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti itu motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Barulah itu tujuan tadi kita kan, tujuan disiplin positif kita tadi. Baru dari diri kita. Di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu yang sering kita lakukan. Kalau untuk melakukan hukuman dan lain-lain itu mungkin sudah mulai kita hapuskan, tapi untuk bagaimana meningkatkan dari orang tua yang sering kita lakukan ya, itu kita mulai hapuskan perlahan. Bagaimana kita menumbuhkan dan meyakinkan bahwa tujuan disiplin yang ada di sekolah merupakan adalah dari dirinya, bukan dari orang lain. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Kita lihat ada 7 ya. Coba dibaca yang pertama. Hukuman atau konsekuensi? Jawabannya ada 2 nanti ya. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita catat saja dulu ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Yang kelima, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Yang keenam, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai aturan sekolah. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Bisa kedua-duanya. Pilih salah satu pun. Hukuman. Mari kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Yang pertama, lari mengelilingi, berarti itu hukuman. Ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Yang kelima, berjemur jam 12 siang karena mengobrol. Hukuman. Yang keenam, murid diminta
memanjang kaki karena tidak pakai sepatu hitam, hukuman. Yang ketujuh, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Pernah kita lakukan Bapak Ibu? Pernah. Sering, ya. Kita lanjut. Tapi sebentar Mbak Ida. Ya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu kan punya sebelum kita masuk, saya biasa sebelum saya masuk di kelas 7 itu dari awal selesai perkenalan selalu membuat kesepakatan. Iya. Kesepakatan itu tentu kita namanya dari sepakat kan. Oke, Bu mengajar begini-begini, jika tidak membuat tugas nanti kamu seperti ini. Nah, kita sudah konsep. Soalnya sudah bersepakat ya, sudah konsekuensi. Jadi kalau tidak buat tugas nanti ya otomatis tunjuk tangan siapa yang tidak buat tugas. Saya Bu. Nah, bagaimana kesepakatan kita? Ya ke depan. Itu kan bisa kita lakukan dari awal kan. Ada juga yang tidak dari awal, mungkin seperti kayak tadi ujian yang menunjukkan dan yang ditunjukkan nilainya sama dalam artian sama-sama dibagi. Ya selalu begitu. Jadi yang menunjukkan jika 100 nanti berarti 50. Yang ditunjukkan jika nilai 80 berarti 40, seperti itu. Jadi sebetulnya perbedaan yang signifikan antara hukuman dengan konsekuensi ini apa sebetulnya yang akan kita terapkan pada siswa? Terima kasih. Kita jawab satu dulu ya Pak. Jadi ada yang bertanya ya, tidak masalah. Jadi hukuman dan konsekuensi ini memang seperti yang diutarakan Bunda tadi. Yang di awal Bu, kita sudah bikin kesepakatan. Nanti kita bahas, ada namanya kesepakatan kelas. Jadi masuknya ke sana nanti. Sedangkan hukuman dan konsekuensi ini dua hal mata pisau yang berbeda, Bapak Ibu. Karena kita kalau konsekuensi yang sudah kita sepakati di awal, sedangkan hukuman apa yang kita rasakan menurut kita lakukan. Dan hukuman itu bukan berarti konsekuensi ini hukuman fisik tidak boleh, bukan berarti seperti itu. Tapi bagaimana kita bersepakat dengan sekelas kita atau bersepakat dengan siswa kita, murid kita dulu, baru kita laksanakan. Sedangkan hukuman itu hanya berpihak pada satu poros saja. Tidak kita tanyakan dulu bagaimana kemauannya. Disitulah letak perbedaannya yang kita lakukan selama ini. Bukan di bawah Bapak Ibu saja, tapi saya juga. Oke Bunda? Oke, kita lanjut. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bu, di sini dari 7 sampel antara hukum dan konsekuensi, saya melihat di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pada yang pertama, hukuman itu terletak pada fisik dan adanya di dalam itu adalah unsur seperti membuat siswa menjadi malu. Nah, ya. Dan yang kedua itu konsekuensi adalah pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukannya, yang telah disepakati. Cuma di sini kami sebagai guru olahraga Bu, hukuman fisik sering kami berikan. Kenapa? Karena olahraga itu berkaitan dengan fisik. Ketika olahraga itu sudah seperti push up 15 kali, di sana hukuman. Tetapi kalau dalam olahraga tersendiri itu adalah konsekuensi. Kenapa? Karena itu sifatnya juga mendidik fisiknya. Salah satunya adalah untuk ketahanan otot dada, lengan dan lain-lain. Seperti juga dengan lari mengelilingi basket, itu menurut kami di sini sebagai guru olahraga itu adalah konsekuensi. Kenapa? Karena ketika anak hadir di sekolah dengan terlambat, apalagi di jam pertama itu olahraga, di situ kami sering sudah menyepakati kalau seandainya Ananda terlambat di jam pelajaran olahraga itu terima dengan fisiknya, konsekuensinya untuk latihan fisik. Kami menyebutnya itu adalah sebagai latihan, bukan sebagai hukuman, seperti itu Bu. Entah itu betul, entah itu benar, sama-sama betul atau benar, gitu. Atau salah Bu, mohon diperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita kan betul-betul. Iya.
baik Bapak Hada sebagai guru olahraga tadi pertanyaannya ya. Karena di sini berlari ada, push up ada. Kita lihat lagi pernyataannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, ya, karena terlambat hadir ke sekolah. Lagi, yang nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi, sesuai yang disampaikan Bunda tadi, kami di awal sudah ada memberikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau misalnya terlambat nanti lari 2 keliling, apa ada. Itu kesepakatan kita dengan murid, berarti nanti itu bisa dimasukkan konsekuensi. Tapi dari pernyataan 1 dan nomor 3 ini, itu pernyataannya menggunakan masker 1, terlambat hadir 1. Nah, jadi sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu adalah bagaimana tindakan dia sebelum melaksanakannya, dan tindakan kita sebagai penerima bagaimana harusnya. Jadi penekanan-penekanan tersebutlah yang membuat itu menjadi jawabannya. Jadi kalau misalnya dia tidak melaksanakan tugas Pak Adam misalnya, atau terlambat di jam Pak Adam melaksanakan ini dan sudah membuat kesepakatan kelas, bisa dinyatakan sebagai konsekuensi. Bisa Bapak Ibu? Kita lanjut? Oke. Di sini kita masuk yang berikutnya. Restitusi posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga menjadi teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Penghukumlah yang menjadi kebanyakan kita. Betul atau betul? Betul sekali. Dan yang kedua juga membuat merasa bersalah. Kedua ini sering kita lakukan. Ya, apalagi saya. Apalagi saya. Jadi ketika restitusi posisi kontrol ini saya pelajari di CGP, saya merasa malu Bapak Ibu. Berarti selamaku salah ya, gitu. Karena menurut saya membuat merasa, kalau penghukum jelas kita salah, oke, kita terima. Sedangkan membuat merasa bersalah tadi, menurut saya itu tidak salah, menyadarkan itu tujuannya. Ternyata di psikologi anak, di karakter anak nanti itu akan menjadi penyebab utama dia tidak lagi percaya diri terhadap dirinya sendiri. Ternyata dampak terakhirnya itu sangat kuat. Jadi untuk yang membuat merasa bersalah ini kita tingkatkan lagi supaya bisa menjadi manajer. Kenapa? Kita bahas satu-satu. Kalau penghukum sudah jelas ya, push up, silakan push up. Kalau pembuat merasa bersalah tadi tidak ingat ya orang tuanya di rumah, dia merasa bersalah. Berarti kita juga baru yang menyadarkannya. Ya, sedangkan jadi teman tidak masalah ya nak. Sekarang ibu isikan absennya untuk kedepannya dihadir lagi. Kita memberikan longgaran terhadap mereka. Itu juga tidak benar Bapak Ibu. Supaya dia kita berikan longgaran, menurut kita itu adalah supaya tidak lagi terjadi berikutnya kita sudah kasihan dengan dia. Itu juga tidak benar ternyata. Pemantau, ya sudah, kalau begitu kita lihat saja, tidak ada lagi apa-apa. Besok kita lihat, tidak juga ternyata. Kita lihat sekali, 2 kali, 3 kali, ya tidak, besok kita buang, tidak seperti itu. Tapi manajer inilah yang akan kita tumbuhkan pada peserta didik. Bagaimana nanti ada di poin selanjutnya. Manajer ini, kalau manajer bagaimana? Dia hanya bagaimana? Kalau manajer itu bagaimana dia menata bawahannya dengan cara berbicara yang baik, dengan cara perilaku yang baik. Itulah posisi terbaik dalam posisi kontrol guru kepada muridnya. Kita lanjut. Posisi kontrol guru, pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan pembuat orang merasa bersalah? Ya. Sedangkan kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapakmu.
teman, dan juga membuat merasa bersalah. Yang berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sering ya, yang duluan mengumpulkan, ya. Kita tambahkan nilainya 5. Sering seperti itu ya. Sudah itu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bertanya. Bertanya itu adalah posisi yang paling tinggi ternyata. Saya rasa pertamanya ini yang paling tinggi adalah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini. Saya sering melakukan ini, bahkan saya bikin cap stempel. Siapa yang dapat warna merah berarti dia terakhir, kuning dia tengah-tengah, hijau adalah yang pertama. Saya sering bikin itu. Ternyata itu baru sebagai pemantau, Bapak Ibu, bukan guru yang terbaik kita berarti di hadapan anak-anak. Berarti hanya karena bintang inilah dia melakukannya. Nah begitu. Dan bagaimana manajer? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana nanti kita bisa menumbuhkan rasa menyelesaikan tugas ini adalah poin utama dari dirinya. Tugas tanggung jawabnya yang mulai dari dirinya itu yang sangat payah kita lakukan, termasuk diri kita. Sholat saja kalau tidak habis waktunya belum sholat kita lagi. Ada yang seperti santalailah pulang di rumah saya sholat. Dekat, cuman rumah kita dekat, jadi sholatnya nanti di rumah saja. Hal kecil kan Bapak Ibu, tapi ternyata kita sendiri belum bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita. Sedangkan kalau kamu selalu yang paling terakhir, itu juga perkataan yang kurang tepat untuk anak-anak kita, karena itu sebuah penghukuman. Kasus 1. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematik. Saat itu Ibu Wati menggantikan Pak Harun. Ibu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan tetap fokus pada tugasnya dan ayolah tugasnya dikerjakan. Lalu nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau tidak mengerjakan. Tolong bantu ibu ya. Namun ibu Vivi dan Natali malah bertanya, ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Hal tersebut masuk apa, Bu? Hal tersebut masuk yang mana? Posisi kontrol yang mana tadi? Penghukum, teman, pemantau, manajer. Teman ya? Iya, betul. Jadi nanti itu semua yang sering kita lakukan untuk pergantian ya. Kalau ada yang izin atau bagaimana nanti di kita pribadi digantikan requestnya lah bu santalai. Sering melakukan hal-hal seperti itu. Jadi nanti bagaimana kita meyakinkan siswa ini untuk membuat tugasnya walaupun gurunya tidak hadir. Tapi kita sering tidak melakukannya karena siap tidak siap harus dikumpulkan, itu apalagi ya. Kita lanjut, 5 posisi kontrol. Yang pertama, jelas Bu, identitas gagal atau kontrol dari luar. Yang pertama, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Sedangkan yang berhasil atau sukses kontrol dari luar, dia sukses, tapi kontrolnya dari luar. Yang pertama teman dan pemantau. Sedangkan yang kontrol diri inilah menjadi poin utamanya, menjadi kontrol manajernya. Jadi sebenarnya yang 3 ini sebenarnya sudah betul, tapi yang bukan dari dirinya ada 2, yang dari dirinya lah yang kita tujukan untuk bisa menjadi tujuan pembelajaran kita. Kita masuk Bu, ini dia yang tadi, keyakinan kelas.
Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal dari perbedaan-perbedaan yang lain. Itu yang namanya keyakinan kelas. Kita buat secara bersama-sama, hadir seluruhnya di dalam kelas, lalu kita melaksanakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nanti kalau ibu terlambat, boleh ibu masuk. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang akan kita buatkan untuk keyakinan kelas. Saya rasa untuk keyakinan kelas ini kita sudah masuk ke modul PFF kemarin, pada umumnya sudah kita bikin, dan saya rasa ini sudah bisa kita next ya Bu. Kita lanjut untuk peraturannya juga ada. Di sini ada peraturan dan keyakinan. Ini mungkin yang perlu saya tegaskan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Harusnya yang kita bikin di spanduk-spanduk kita yang sudah ada di kelas itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau tanggung jawab itu tidak ada lagi kalimat kembalikan buku ke tempatnya, ini adalah kalimat yang kurang baik. Jadi kalimat baiknya adalah tanggung jawab. Selanjutnya untuk keyakinan kelas, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi sebenarnya untuk format keyakinan kelas yang kita sudah bikin di kelas-kelas itu pada umumnya sudah benar, tapi mungkin kalimatnya saja yang harus dipositifkan lagi, lebih dipositifkan lagi. Jangan ada kata-kata tidak atau memerintah di sana. Di sini kan bisa kita lihat menghormati orang lain, komitmen, tujuan, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain. Intinya pada umumnya itu ada menghormati, ada kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan tanggung jawab. Ada 6 topik yang untuk keyakinan kelas. Ini yang keyakinan kelas ya Pak Ibu, tidak ubahnya dengan keyakinan pembelajaran kita di lebih awal gitu. Jadi nanti setiap guru di awal pembelajaran kita atau di awal semester kita harusnya kita memperbaharui keyakinan kelas atau keyakinan siswa kita terhadap mata pelajaran kita. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat lebih abstrak dan tidak perlu terinci. Yang lebih rinci harusnya konkret itu tetap ada, tapi yang lebih baik itu secara menyeluruh. Tidak usah dijabarkan satu-satu. Tapi dia harus paham dulu. Berarti datang terlambat itu berarti tugasnya adalah tanggung jawab. Tapi kita jelaskan terlebih dahulu itu masuknya kemana. Setelah itu nanti baru sampai yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang perlu kita tekankan, kita sebagai guru dan juga kita sebagai wali kelas. Masuk kita materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan yang positif, yang kedua membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, yang ketiga memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, jadi dari segitiga restitusi ini membantu kita untuk lebih mengetahui bahwa kita menyadarkan diri untuk mendidik murid untuk lebih bisa disiplin positifnya. Ini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Dua kata ini yang mungkin bisa kita landasi untuk memulai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama menstabilkan. Menstabilkan ini bagaimana kita menanyai setiap orang pernah melakukan kesalahan tidak. Jadi kamu bukan hanyalah satu-satunya berbuat masalah di sini. Selanjutnya baru validasi kebutuhannya. Di sini kita bertanya tentang mengapa dia melakukan hal tersebut, melakukan kenapa dia terlambat, mengapa dia tidak membuat pekerjaan rumah atau membuat tugasnya. Di sini kita lakukan. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinannya.
masuk nanti keyakinan kelas atau keyakinan yang sudah kita kesepakati sebagai guru mata pelajaran tadi. Tahapan segitiga restitusi menstabilkan yaitu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita tekankan itu, tidak ada masalah. Nah, tapi kita tambahkan yang lainnya di bawahnya. Tidak ada manusia yang tidak sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya, lalu nanti kita tambahkan embel-embel yang lainnya. Itu untuk menstabilkan dulu supaya dia tidak merasa berarti ibu ini bisa memberikan saya kesempatan atau memberikan saya ini. Jadi nanti menstabilkan ini adalah posisi awal atau dasar yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau dia merasa salah terhadap misalnya terlambat, kita akan bertanya, kenapa terlambat? Kamu pasti punya alasan untuk keterlambatanmu ini. Apa alasannya? Jadi alasan-alasan itulah nanti yang kita buatkan yang selanjutnya. Tahapan menanyakan keyakinannya. Apakah tindakan terlambatmu ini? Nah, kita lanjutkan. Sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Jadi disinilah poin-poin utamanya kita yang menjadi manajer tadi, Bapak Ibu. Bukan lagi kita yang menentukan hukuman tadi harus push up 15 kali, harus lari 2 keliling lapangan basket, tidak itu lagi nanti. Jadi dengan tahapan segitiga restitusi inilah yang akan membuat kita menjadi posisi guru yang manajer itu. Begitu Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kali ini, karena disiplin positif ini bukan berarti yang saya buat, tapi kita buat bersama dan kita sama-sama melakukannya, dan bagaimana kita bisa menyelaraskannya antara disiplin positif ini dengan lingkungan yang ada, dengan potensi diri kita yang ada, dan kita berusaha menjadi diri pribadi yang lebih baik. Dan juga Bapak Ibu, yang tidak kalah penting yang saya ingin tekankan adalah disiplin positif ini bisa jadi terabaikan saja kalau kita tidak melaksanakannya mulai hari ini dan untuk diri kita. Jadi saya berharap dan juga saya meminta nanti Bapak kalau bisa disiplin positif ini kita lakukan di sekolah berupa berbentuk keyakinan kelas terlebih dahulunya Pak. Nanti baru keyakinan baru guru mata pelajaran, sehingga nanti tidak ada lagi peraturan sekolah, tidak ada lagi yang seperti itu Pak. Jadi kita bisa buatkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan ini, saya tahu ini tidak sempurna Pak, banyak kekurangan saya yang berdiri, dan yang berdiri ini bukan menuakan atau meninggikan, tapi hanya ingin berbagi saja dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMP kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Banyak maaf pada Bapak Ibu sekalian kalau ada salah-salah kata atau yang tersinggung atas ucapan saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hilda yang sudah memaparkan kepada kita tentang budaya disiplin positif. Dan sudah jelas banyak sekali contoh-contoh yang sudah sampaikannya pada kita. Nah, tadi pertanyaannya apakah kita sudah laksanakan itu atau belum. Nah, jadi ini disampaikan disiplin positif itu akan bisa terlaksana dengan baik kalau di dalam itu ada budaya positifnya. Nah, arah kita nanti, tujuan kita terakhirnya adalah pada siswa. Tentu diawali dengan budaya. Nah, budaya itu tentu dari kita. Nah, jadi dari pemaparan itu Bapak Ibu jelas apa yang harus kita lakukan, dan tentu ini bukan untuk siswa saja, jelas untuk kita semua. Kita mulailah, kalau Bu Winda tadi mengatakan kita mulai dari sekarang. Bagaimana dengan budaya positif itu? Nah,
Seperti pada hari ini semua kita mungkin sudah melaksanakan satu budaya positif. Tapi tolong dikoreksi nanti apakah saya tidak budaya positif atau tidak. Misalnya, saya membuat semacam undangan kemarin itu tidak menyebutkan kata wajib, cuma diharapkan, kan itu, diharapkan. Nah, apakah ini termasuk perintah atau ajakan serta-merta atau mungkin atasan dengan bawahan? Tapi saya rasa itu adalah semacam ajakan kita bersama. Jadi bukan seharusnya kan dibuat kepada Bapak Ibu, besok Senin kita wajib hadir. Nah, itu berbeda. Maka di sini sebut kata diharapkan. Dan Bapak Ibu juga sudah melaksanakan disiplin positifnya dengan mengontrol diri bahwa saya harus hadir. Dan alhamdulillah kita semuanya hadir. Berarti itu kita sudah melaksanakan satu budaya positif untuk kita. Karena yang mengatakan mengontrol diri kita adalah kita, bahwa kita ingin datang. Nah, itu adalah budaya positif. Dan banyak lagi budaya-budaya positif yang harus kita tumbuhkan di sekolah kita. Bagaimana kita nanti kalau misalnya pada siswa tentang kehadirannya, tentang kita tentu ada yang akan dicontoh oleh siswa kita. Nah, untuk itu tentu kita berterima kasih kepada Bu Wilda sudah memaparkan secara panjang lebar dengan contoh-contoh sehingga ada yang dapat kita bawa nanti. Saya juga banyak belajar dari sini tadi hal-hal yang positif itu, dan kita tidak boleh memberikan katanya hukuman. Tapi kemarin ini saya memberikan hukuman itu, tapi timbal baliknya positif. Contoh kemarin setelah kita lebaran itu siswa yang tidak sholat saya hukum dengan Pak Azul untuk gotong royong dia di sana. Tapi setelah itu kita agak tenang karena sebagian besar siswa sudah sholat. Kan banyak sholat sekarang. Kalau dulu kan nggak payah kita. Jadi itu cuma di dalam mengajak siswa royong saya mengawali dengan kata-kata lain nama menolak Pak Rajo. Kalau lain nama lain kelas lain. Kerja Pak. Berhasil di kodi. Jadi tidak ada angka tanda sebayang itu bersentuh, tidak itu. Tapi kita buat kata yang selembut itu, sehingga mereka dengan sukarela mereka bekerja. Sama dengan waktu kita berjalan ke sana. Ada anak kelas lain saya suruh dengan sana, mau dia. Jadi kita budayakan dengan bahasa yang santun, tapi isinya dalam memerintah, tapi dia tidak terkesan memerintah. Inilah yang disebut dengan budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu untuk mulai hari ini dan seterusnya kita semua berdisiplin. Disiplin itu kalau bagi saya adalah mematuhi segala aturan, baik yang tertulis atau tidak tertulis. Nah, itu yang bagi saya. Itu yang disiplin. Jadi tadi Pak Akbar juga intinya juga itu. Kita patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ada dan patuh itu diawali dari diri kita. Nah, barangkali itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu Bunda. Kalau tidak ada cara kita sambil menunggu waktu sholat. Kalau yang mau makan